Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Yulian Saputra dan di dalam video kali ini saya akan membahas kebijakan pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi menurut Praptiningrum yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa, tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosi, kultural, maupun bahasa. Kebijakan pendidikan inklusi. Adapun beberapa kebijakan pendidikan inklusi yaitu yang pertama, kebijakan hukum dan perundang-undangan, sikap pengalaman dan pengetahuan. 2. Tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Perubahan paradigma pendidikan, manajemen berbasis sekolah, otonomi daerah, desain pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian hasil kerja. 4. Adaptasi lingkungan, penciptaan kerja, dan pemilik perusahaan. 5. Kerjasama kemitraan, yaitu antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara jelas dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, Pasal 3 Ayat 1 dalam Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008, Bab 2 Butir 1 D, dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Penerapan pendidikan inklusi. Penerapan sekolah inklusi di Indonesia pada umumnya merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 yang memiliki tujuan seperti tertera pada pasal 2 yang berbunyi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada poin-poin sebelumnya. Pro kontra pendidikan inklusi. Pro-nya yaitu hak yang sama untuk semua siswa, berfokus pada keragaman, termasuk anak berkebutuhan khusus, keterampilan sosial dan komunikasi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan di masa depan, kesempatan untuk belajar di universitas belajar profesi, menjadi anggota masyarakat yang penuh dan mandiri. Anak-anak biasa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kualitas manusia seperti empati, kesabaran, dan toleransi. Adapun kontranya yaitu kurangnya bahan dan dasar teknis untuk pengenalan inklusi, kurangnya guru terlatih, psikolog, dan spesialis lain yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan berkebutuhan khusus.
Program pelatihan standar tidak cocok untuk beberapa anak dengan kebutuhan khusus, dan oleh karena itu memerlukan penyempurnaan dan modernisasi. Sikap tidak ramah dan sering memusuhi orang-orang cacat dari anak-anak yang sehat dan orang tua mereka.